Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Pemirsa setia channel YouTube Tuan Guru Anhar Ansori Official dimanapun Anda berada yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan kembali kajian Tauhid bersama Dr. Tuan Guru Anhar Ansori MA. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat-sehat ya. Sehat. Ya. Ya, insya Allah beliau akan melanjutkan kajian Tauhid terkait pemahaman Tauhid menurut Mulkiyah. Ya. Monggo kepada Ustadz, sebelumnya kita buka dulu dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo kepada Dr. Tuan Guru Anhar Ansori MA dengan segala hormat disilahkan. Baik, terima kasih Ustadz Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah dimanapun berada yang dapat bergabung secara online, yang sangat kami hormati, kami muliakan. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada kita ya untuk melanjutkan kajian ya tentang tauhid. Ya, ada 4 pendekatan pemahaman tauhid yang pernah kami sampaikan, baru dibahas ya pendekatan pertama tauhid rububiyah, lalu yang kedua tauhid uluhiyah, yang ketiga tauhid asma wa sifat, lalu yang keempat tauhid mulkiyah. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan tauhid mulkiyah? Secara sederhana, simpel, biar mudah dipahami, yang dimaksud dengan tauhid mulkiyah adalah meyakini tentang keesaan Allah. Hanya Allah yang maha kuasa sebagai raja, sebagai penguasa, sekaligus sebagai pemilik kekuasaan ya dalam kehidupan dunia dan akhirat, yang memimpin ya, yang merajai, yang menguasai kehidupan kehidupan dunia ya maupun kehidupan akhirat. Nah, oleh karena itu pertanyaannya, dari mana kita tahu banyak dalam Al-Qur'an bahwa Allah sebagai ya kulli syai'in qadir, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, dalam surat Al-Fatihah bisa kita ketemukan, walaupun hanya 1 ayat, itu banyak didukung oleh ayat-ayat lain. Maliki yaumiddin. Nah, yang menjadi raja, yang menjadi penguasa, ya. Din itu bisa berarti ya agama, tapi kalau dikaitkan dengan ini, din maksudnya di sana adalah hari pembalasan atau hari kiamat. Ya toh? Nah, din juga berarti agama yang menguasai, yang memimpin tentang kehidupan ini ya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu kalau kita bicara tentang ya pemimpin, penguasa, ada istilah-istilah yang ada di dalam Quran maupun di dalam hadis. Ya. Ada menggunakan istilah khalifah. Nah, khalifah ya, khalfun belakang, artinya yang melanjutkan kepemimpinan. Nah, gitu. Jadi khalifah fil ardi, pemimpin di bumi. Ada juga ya kosakata yang digunakan dalam hadis, kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyah. Setiap kamu adalah pemimpin. Pemimpin berarti penguasa, ya dong. Ya pengurus, ya kan begitu. Ya. Jadi kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin. Wa mas'ulun an ra'iyah, dan akan ditanya tentang bagaimana kau memimpin. Ya toh. Lalu ada juga istilah Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawamun itu berarti penyangga, bisa juga dimaknakan pemimpin, tergantung konteksnya. Ya tak begitu. Terus ada juga istilah yang terkait dengan pemimpin ya atau penguasa, katakan demikian ya.
Di dalam ayat yang lain disebutkan, di dalam hadis juga disebutkan ya waliyun. Nah, gitu. Waliyun juga diartikan pemimpin. Nyata. Wali wau lam ya. Waliyun, ya. Waliyun itu bisa berarti pemimpin, bisa berarti dekat. Bisa berarti utama. Nah, waliyun. Seperti ya toh, dulu ada istilah wali disematkan kepada 9 tokoh agama. Ya, sebagai penggerak dakwah ya di Indonesia, Wali Songo. Nah, kenapa dikatakan wali? Karena dia punya kedekatan, 2 dimensi kedekatan. Karena wali itu juga bisa bermakna dekat. Ya, maka seorang pemimpin itu harus punya konteks kedekatan, dimensi kedekatan. Kedekatan secara vertikal dengan Allah, lalu kedekatan secara horizontal sama manusia. Nah, oleh karena itu, kalau kita bicara tentang pemimpin, ya, menurut pandangan Islam, ya, yang menentukan syarat pemimpin itu adalah Allah. Tapi pemimpin utama itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu pemimpin utama Allah, bukan yang lain. Ya. Bisa kita tengok umpamanya dalam surat Al-Maidah ayat 55. Ya tak? Jadi Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama waliyukumullah wa rasuluhu. Ya, wallazina amanu wa yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakah, ya, wa hum raki'un. Nah, ini syarat pemimpin. Nah, innama diawali dengan harful adatul hasr namanya. Ya, adatul qasr juga bisa. Innama makanya biasa dimaknakan sesungguh-sungguhnya. Ini penguat, tahqiq kan begitu. Sesungguh-sungguhnya waliyukumullah, walimu, pemimpinmu, penguasamu itu, pembimbingmu itu, penolong juga bisa berarti. Wali itu penolong juga bisa, ya toh. Pemimpinmu itu hanya Allah. Kenapa dikatakan hanya? Karena di situ bentuk tunggal, mufrad. Innama sesungguh-sungguhnya waliyun. Waliyun itu bentuk tunggal, bentuk mufrad. Bukan aulia, ya kan, jamaknya. Tapi waliyun, ya di situ. Innama waliyukumullah. Pemimpinmu hanya Allah. Oh, gitu. Ya. Artinya apa? Penolong kita, penguasa langit dan bumi, penguasa seluruh makhluk, termasuk menguasai kita, pengatur, pemelihara, ya toh, dalam konteks tauhid itu, ya toh. Hanya Allah. Tapi kan mustahil Allah memimpin, turun. Iya. Karena dia maha kuasa, maka dia tidak perlu turun memimpin dari langit umpamanya, turun memimpin hambanya, makhluknya tidak perlu. Karena dia maha kuasa, tapi dia menciptakan konsep kepemimpinan. Jadi pemimpin dengan konsep kepemimpinan tidak bisa dipisahkan. Ya, kalau kita bicara kepemimpinan, ada pemimpin, ya, ada kepemimpinan, ada pemimpin, ada yang dipimpin, ada dasar kepemimpinan. Itu tidak bisa dipisahkan. Nah, jadi sebagai pemimpin mutlak kita Allah. Maka Allah juga menciptakan ya konsep kepemimpinan. Nah, gitu. Karena Allah sebagai pemimpin, penguasa, tidak mungkin turun memimpin. Maka diturunkanlah Rasul. Jadi para Rasul sejak dahulu diutus oleh Allah untuk mendramatisir, untuk melaksanakan konsep kepemimpinan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Ya. Allah yang menciptakan konsep kepemimpinan itu, lalu diwariskan kepada seluruh Rasul. Turun membawa konsep kepemimpinan. Makanya para Rasul itu menjalankan konsep kepemimpinan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Tentu konsep kepemimpinan itu akan mempererat ya jarak secara horizontal antara yang dipimpin dengan yang memimpin, harus dekat, penuh dengan suasana rasa kasih sayang dan tanggung jawab. Nah, terus secara vertikal dekat dengan Allah, selalu atas bimbingan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kalau begitu kan Rasul sudah tiada. Nah, gitu ya. Rasul sudah tiada. Lalu siapa pemimpin kita kalau begitu?
Nah, wallazina amanu. Itu dalam ayat itu. Ya. Makanya setelah Rasul tiada sebagai pemimpin ya agama, pemimpin bangsa ya pada zamannya ya, maka kalau sudah tiada, kalau kita sematkan kepada manusia biasa, maka syaratnya harus beriman kepada Allah. Wallazina amanu. Wallazina amanu, orang-orang beriman. Pertanyaannya, apa cukup dengan beriman? Oh tidak. Banyak orang beriman, ya, tapi tidak punya kompetensi. Syarat kemampuan. Kalau yang mau memimpin banyak, apalagi pemimpin formal, ya toh? Ya, Sudah barang tentu ini maaf, kita kembali pemimpin itu dalam makna yang luas, ya toh? Nah, terus kalau demikian syarat yang pertama ya bagi manusia biasa untuk menjadi pemimpin ya penguasa, iman kepada Allah. Harus tauhidnya kuat. Nah, lalu yang kedua wa yuqimunas shalah. Dia mendirikan sholat. Yuh, kenapa kok sholat? Nah, ini perlu dipahami. Sholat itu imad, tiang agama. Man aqamaha, siapa yang menegakkan sholat, faqad aqamadin, maka dia akan menegakkan agama. Man tarakaha, siapa meninggalkan, maka dia hadamaddin, merusak agamanya, ya toh? Menghancurkan agamanya. Kenapa demikian? Jangan yang terbayang sujud ruku sehari semalam, ya 5 kali, jangan. Itu juga iya, kalau terbatas di situ ya stupid banget itu. Yeah. Yang kita ingat apa? Fungsi sholat itu dalam realitas kehidupan kita, dalam berhubungan secara horizontal dan dalam berhubungan secara vertikal. Jadi begitu. Apa fungsi? Fungsi umum dari sholat adalah tanha anil fahsai wal munkar. Mencegah orang agar tidak melakukan kekejian dan kemungkaran. Melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Ya kan begitu? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kaitannya dengan pemimpin? Karena pemimpin tidak boleh berbuat mungkar. Ya. Nah, itu persoalannya, maka sholatnya harus tegak. Nah, kalau kita lihat syarat yang kedua ini, siapa yang bersyarat, yang punya syarat jadi pemimpin di Indonesia? Nah, kalau kita kontekkan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak gampang itu. Ya, mengapa saya katakan tadi tegakkan sholat. Sholat yang tegak akan mencegah orang untuk tidak berbuat mungkar secara dimensional dalam konteks apapun. Ya, begitu. Mengapa tidak boleh? Karena seorang pemimpin tidak boleh berbuat mungkar. Nah, itu sebabnya, ya. Ya, tidak boleh berbuat mungkar. Kalau dia berbuat mungkar, akan merugikan, akan menyesatkan, ya, orang banyak. Ya, mungkin kalau pencuri, ya, mencuri ayam tetangga, ya cuma tetangga aja yang rugi. Tapi kalau pemimpin ya berbuat zalim, maka rakyat akan merasakan. Nah, ini persoalannya di situ. Itu syarat yang kedua, harus tegak sholatnya, artinya fungsional sholatnya. Nah, terus yang ketiga, wa yu'tunaz zakah. Dia harus gemar menunaikan zakat tuh. Kenapa? Jangan yang terbayang 2,5%, ya keliru. Yang kita lihat, yang kita hayati, yang kita dalami adalah fungsi dari zakat itu sendiri. Fungsinya apa? Paling tidak 3 dimensi. Pertama, mensucikan harta itu sendiri. Ya, walaupun halal, tapi kalau tidak dikeluarkan zakatnya, ya, yang sekian persen menjadi haram. Keluarkan dulu yang 2,5%. Karena 2,5% itu bukan hak orang kaya, hak fakir miskin, ya, dan seterusnya ada 8 asnaf. Jadi begitu. Terus kedua, ya, zakat itu berfungsi membebaskan manusia yang memiliki harta itu dari jiwa serakah terhadap dunia. Ya. Jadi membebaskan mereka dari jiwa individualistik. Itu. Kalau mereka berjiwa individualistik, serakah terhadap dunia, mustahil dia mau mengeluarkan zakat. Kan begitu. Nah, terus yang ketiga, fungsi sosial. Nah, ini harus dilihat. Artinya apa? Zakat itu ya menentang kita untuk membangun kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Lalu apa konteksnya dengan pemimpin? Nah, karena seorang pemimpin bangsa, pemimpin negara, pemimpin umat, ya, tidak boleh membangun kebahagiaan di atas penderitaan rakyat yang dipimpinnya. Ini harus dipahami dengan benar.
Jadi begitu, tidak kecil ini, sangat mendasar. Nah, lalu akhir ayat itu mengatakan wahum rakiun. Ruku dalam arti jangan ditinggalkan. Ya, dia suka sholat berjemaah, menyatu dengan masyarakat dimanapun dia berada. Betul. Sujud sama sujud, ruku sama ruku. Tetapi makna yang lebih dalam adalah dalam tafsir yang dimaksud di sana adalah tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang paling prinsip dalam Al-Quran. Lalu selanjutnya secara operasional, teknik operasional itu sifat-sifat yang melekat dalam diri Nabi. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Wah, ini dibahas dalam 4 kali tatap muka, tidak akan pernah habis. Nah, ini gambaran. Oleh karena itu, kalau kita mau jadi pemimpin, hendaknya penguasa atau pembina atau pemerintah masuk di situ di dalam negara kita. Yang dimaksud dengan pemerintah itu ada tiga dimensi. Pertama adalah eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah, ini pemerintah. Harus memiliki syarat itu supaya tidak menjadi perusak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, cuma kita perlu menjelaskan bahwa pemimpin dalam makna yang luas. Mulai dari apa? Pemimpin rumah tangga. Makanya kalau mencari calon istri, calon suami, ini harus memenuhi syarat itu. Islam, ini. Pemimpin rumah tangga sebagai calon suami, tidak sembarangan itu. Terus pemimpin keluarga, pemimpin RT, pemimpin kampung, dan seterusnya sampai ke atas. Ini dalam makna yang luas. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas penjelasan singkat yang saya sampaikan, saya yakin para pemirsa dimanapun berada tidak akan pernah mendapatkan pemahaman yang luas karena waktu yang sangat terbatas. Tapi saya berharap dengan apa yang saya sampaikan dapat membuka akal pikiran dan wawasan kita sehingga kita bisa kembangkan ke depan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Billahi fi sabilil haqq wa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Dr. Tuan Guru Anhar Ansori MA yang sudah menyampaikan kajian tauhid terkait tauhid mulkiyah. Tentunya kita doakan kepada Ustadz Anhar semoga diberikan kesehatan selalu beserta keluarga agar bisa memberikan materi-materi dan juga kajian-kajiannya kepada kita semua di pertemuan yang akan datang. Baik, kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan juga tetap menyaksikan kajian-kajian kami di channel YouTube Tuan Guru Anhar Ansori Official. Terima kasih. Billahi bisabil haq wa fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.